narasumber kita. Dan saya mohon perkenan Bapak Kepala Biro, Bapak Dr. Tauhib Al-Asyar nantinya untuk menyampaikan sambutan, lalu membuka sekaligus meluncing program Humas Level Up tahun ini secara resmi. Barangkali itu beberapa hal yang saya sampaikan sebagai laporan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas laporannya. Selanjutnya, karena pada hari ini sudah hadir Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Ibu Pusbangkom, kepada beliau, Kepala Pusat, mohon maaf saya ulangi, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, Ibu Musyarofa Amin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro HDI, Bapak Philip, dan yang saya hormati Bapak Huduri yang tadi sudah memberikan mengantarkan kita pada kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini insya Allah kegiatan yang luar biasa ini insya Allah kita semua yang hadir pada afiat, dan tentu saya Pusbangkom MKMB sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman di HDI ini, khususnya dalam pengembangan kompetensi para Pranata Humas yang tersebar di seluruh satuan kerja di Kementerian Agama. Saya kira langkah ini sangat strategis tentunya dalam pengembangan kompetensi para Pranata Humas kita, dan juga tentu apa yang diinisiasi dari teman-teman dari teman-teman Biro HDI ini dalam rangka pengembangan kompetensi ini tentu berkolaborasi dengan Pusbangkom MKMB ke depannya, khususnya dengan adanya dari Pusbangkom, yaitu sistem aplikasi pintar, sehingga nanti kita secara bersama-sama bisa memanfaatkan dalam rangka pengembangan kompetensi tersebut. Dan kita bersama bahwa kegiatan yang akan diberikan awal ke depannya, dan harapan kita juga bahwa seluruh teman-teman yang bertugas sebagai Pranata Humas, selain itu juga mungkin ada beberapa yang selain sebagai Pranata tapi kemudian juga selain itu juga teman-teman yang bukan sebagai Pranata tetapi berperan dalam kehumasan, saya kira juga perlu terlibat dalam pelatihan ini. Dan sangat menarik tentu bahwa kita sudah akan merencanakan secara berkala ya kegiatan-kegiatan ini yang kita akan laksanakan, sehingga kami dari Pusbangkom sangat mensupport, mengapresiasi. Sekali lagi mudah-mudahan semua apa yang menjadi rencana dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya Pranata Humas ini bisa secara kontinu dan tentu tidak selesai pada pertemuan ini, tapi kita akan mengharapkan bahwa
beberapa muatan-muatan atau materi-materi ke depannya dari Bangkom MKMB sangat terbuka untuk kita melakukan kolaborasi itu berkoordinasi dalam melaksanakan apa yang menjadi harapan dari teman-teman di HDI, karena di Bangkom MKMB pun kita juga memiliki ya video suara terkait dengan spesialisasi kehumasan tentunya, dan selain itu juga nanti bisa menguatkan teman-teman dari internal Kementerian maupun dari eksternal kita yang berhubungan dengan apa yang menjadi materi yang akan kita bahas selama program ini yang kita akan laksanakan 1 tahun ke depannya. Saya kira itu pengantar sementara dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama ya, dengan niat kerjasama dengan Bangkom MKMB ini mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musyarofa atas sambutannya dan nasihatnya, serta juga arahannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kamarudin Amin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, Bapak Tobib Al-Asyar. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Humas Level Up. Yang saya hormati Bapak Ibu Pusbangkom, Ibu Musyarofa. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, Pak Kabak, dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, serta seluruh peserta Humas dan sumber daya manusia kehumasan di lingkungan Kementerian Agama. Mohon izin Bu Musyarofa, saya diberikan tugas sama moderator untuk memberikan materi ini. Ya, siap Bapak. Pada siang hari ini kita memang ingin memulai program yang memang sengaja kita setting untuk meningkatkan level, meningkatkan kompetensi yang akan diselenggarakan secara rutin, ya 2 pekan sekali, ya, mengingat situasi yang mungkin tidak selalu bisa kita lakukan peningkatan kompetensi berbasis kelas atau berbasis luring ya secara langsung. Tentu kami berharap kegiatan ini menjadi momentum yang penting buat teman-teman semua, Pranata Humas dan seluruh SDM kehumasan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahkan tadi saya lihat ada KUA, ada Kemenak, ada BDK di seluruh Indonesia yang ikut bergabung di sini. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi teman-teman humas yang memiliki tugas yang cukup mulia untuk membangun reputasi dan perwajahan Kementerian Agama di semua unitnya. Dan kegiatan ini, teman-teman semua, adalah nanti menjadi salah satu jembatan buat kawan-kawan ketika kawan-kawan ingin mengajukan kenaikan pangkat. Setelah selesai kegiatan ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital yang bernomor seri dan ada barcode-nya, sehingga tidak bisa dipalsukan, gitu ya, tidak bisa digandakan. Dan saya berharap teman-teman semua agar mengikutinya dengan serius, karena ini akan serial, akan menghadirkan tokoh-tokoh
kehumasan, kemudian juga akan menghadirkan orang-orang yang secara teknis memiliki kemampuan, memiliki skill untuk kehumasan. Dan karena itu saya mohon banget ya agar teman-teman dalam mengikuti ini on cam semua, kameranya di on kan, ya, tidak sambil nyuci atau sambil jalan-jalan di mall atau mungkin sedang mengerjakan tugas di rumah. Mohon sementara waktu untuk kegiatan ini betul-betul serius, ya, karena ini amanat dari pimpinan kita Pak Menteri Agama agar eh, sumber daya manusia kehumasan di Kementerian Agama itu ditingkatkan levelnya. Kemarin pada saat breakfast meeting, Pak Menteri Agama sudah memention secara langsung memberi tugas kepada saya agar eh, teman-teman di kehumasan itu dinaikkan levelnya. Saya mohon panitia agar mengecek satu persatu yang belum on cam agar diingatkan untuk on cam. Ini juga kayak ya, sebagaimana juga di Puspamkom ya Bu ya, kalau ngikutin pelatihan pasti harus on cam. Kalau yang tidak on cam ya nanti bisa di remove dari kegiatan ini karena ini akan berkaitan dengan nanti setiap kegiatan nanti ada nilainya, ada sertifikat yang memiliki nilai ya, sehingga ketika mengajukan itu nanti akan dilihat bahwa dia pernah nggak meningkatkan kompetensi dan seterusnya ya. Sehingga ini betul-betul kami akan jadikan sebagai media untuk menjadikan bahwa ini hal yang sangat penting untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan share screen terlebih dahulu karena saya juga eh, diminta untuk menjadi narasumber atau mungkin kita Pak Kabak apa mungkin perlu di launching dulu baru nanti saya memberikan materi. Mas Hilman, apa sudah bergabung? Atau Mas Furkon? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, nanti di belakang aja nanti akhirnya berarti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin share screen. Gimana, Bapak? Oke, Mbak Tessa sudah kelihatan Mbak Tessa? Siap, Bapak, sudah ada di Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan membincang awalan ya pertemuan kita di siang hari ini adalah bagaimana menjadi humas Kementerian Agama. Nah, teman-teman semua, menjadi humas Kementerian Agama itu bukan sekedar menjalankan pekerjaan komunikasi, bukan sekedar membuat flyer, bukan sekedar membuat video. Tapi apa? Sebagai tugas strategis untuk menjaga kepercayaan publik ya, di tengah isu keagamaan, di tengah isu keragaman yang sangat sensitif. Kementerian Agama itu adalah kementerian yang sangat seksi, kementerian yang sangat dalam tanda kutip menjadi gula, ya, menjadi gula yang sangat manis, menjadi gadis yang sangat cantik ya di tengah banyaknya laki-laki, apalagi kalau sudah menjelang pilkada, kalau sudah menjelang pemilihan umum. Hampir semua partai politik itu berkepentingan dengan Kementerian Agama. Hampir semua pihak itu berkepentingan dengan Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama mengurus hampir semua urusan kehidupan, mulai dari pernikahan ya sampai kematian. Ya, tugasnya Modin, tugasnya pembaca doa, yang menalkin itu pembinaan dari Kementerian Agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua hal yang berhubungan di bawah langit itu menjadi urusan Kementerian Agama. Itu betapa pentingnya Kementerian Agama dan semua orang berkepentingan dengan Kementerian Agama. Ya. Apalagi memang di Kementerian Agama itu adalah
kementerian memang diisi oleh semua agama, ya. Jadi bukan hanya Islam semata, ini adalah Kementerian Agama, kementerian untuk semua agama. Ya. Nah, Humas Kemenak harus mampu mengelola informasi, membangun narasi, dan menjaga harmoni umat di tengah gempuran era sosial media. Dan dalam konteks pendidikan keagamaan harus mampu untuk membuat narasi yang merangsang terhadap kecerdasan, merangsang terhadap kemampuan kita di dalam menganalisa. Singkat kata, ya kita mampu untuk menyajikan informasi-informasi yang membuat kita pintar atau mencerdaskan bangsa. Nah, ini adalah tugas kita semua, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, ya, di tingkat pusat, di bimas-bimas, di Kanwil, di PTKN, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, di Kemenak Kabupaten Kota, di madrasah, atau di sekolah-sekolah keagamaan lainnya, itu memiliki tugas seperti yang saya gambarkan tadi. Oke, nah sekarang bagaimana peran Humas Kemenak itu? Ya. Memang selama ini, dan faktanya, orang-orang yang ditugaskan di bidang kehumasan belum semuanya memiliki status peranata humas. Ada orang di bagian kepegawaian ditugaskan humas, ada orang yang di bidang arsiparis ditugaskan humas, ada orang yang administrator bidang keuangan ditugaskan ke humas. Ya karena memang itu sebuah kebutuhan gitu. Nah, memang banyak tantangan teman-teman semuanya. Bertugas di kehumasan itu tantangannya berat. Faktanya memang kita bisa saksikan. Jadi humas itu dijadikan sebagai tumpuan harapan, sebagai tolak ukur tentang maju tidaknya sebuah unit atau satker. Pada saat yang sama ketika ada kesalahan adalah orang yang pertama kali atau pihak yang pertama kali disalahkan adalah humas. Di sisi lain, dari sisi anggarannya, perhatian dari pimpinannya itu belum optimal, ya. Jadi kalau ada efisiensi anggaran, pertama kali anggaran yang dipotong atau di efisiensi, ya, itu biasanya anggaran humas. Nah, saya kira ini karena belum munculnya kesadaran secara masif terhadap perlunya kesadaran dalam kehumasan. Nah, peran Humas Kemenak yang pertama adalah menjadi wajah kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, dan layanan publik. Masyarakat ingin tahu tentang informasi, ingin mengetahui tentang program, ingin tahu tentang kegiatan. Itu jalurnya adalah jalur kehumasan melalui web, melalui media sosial, melalui saluran-saluran messenger dan seterusnya, yang dimana di situ kita kelola dengan baik. Karena apa? Orang akan melihat wajah kita itu dilihat dari seberapa besar peran kita untuk mengkomunikasikan dan menyajikan informasi kepada masyarakat. Jadi orang bekerja sehebat apapun, unit bekerja sehebat apapun, tanpa kita mampu untuk kita sajikan berdasarkan pada dengan kajian dan dengan sajian yang bagus, itu orang tidak tahu mereka melakukan apa gitu. Karena itu maka peran humas ini adalah menjadi wajahnya Kementerian Agama. Pertama. Yang kedua adalah menjembatani komunikasi antara pemerintah, pemangku kepentingan atau stakeholders, dan masyarakat lintas agama. Misal, kalau terjadi problem atau krisis komunikasi di suatu kampus, misalnya gitu, terjadi masalah isu-isu amoral misalnya, atau di sebuah madrasah, ya, atau di sebuah sekolah keagamaan ada isu-isu amoral yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan pegawai kita. Lalu tugasnya humas ngapain?
ini juga harus memahami tentang strategi komunikasi yang baik. Humas tidak boleh reaktif, tapi juga harus berdasarkan pada analisis komunikasi, analisis fakta yang ada di lapangan, analisis fakta yang ada di dunia maya. Sehingga kita mampu untuk menjawab itu dengan baik. Nah, Kementerian Agama melalui Biro Humas dan teman-teman yang di bimas-bimas yang lain, di unit eselon 1 yang lain, itu sudah memiliki pengalaman yang cukup pelik ya dalam menghadapi berbagai isu-isu atau krisis komunikasi yang luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita mampu untuk menyelesaikan itu dengan baik. Nah, yang ketiga, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta level up, menjadi motor narasi kerukunan beragama, layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta pembangunan umat. Orang yang bertugas di humas tidak boleh sama sekali memiliki akun media sosial tapi berisi dengan provokasi. Tidak boleh berisi dengan hate speech. Kalimat atau video-video meng-share terhadap kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang membenci terhadap satu dengan yang lain. Apalagi kalau itu berpotensi dapat menimbulkan keresahan atau bahkan kerusuhan sosial. Humas harusnya menjadi motor narasi kerukunan, jangan menjadi bagian dari masalah. Nah, itu biasanya yang kita hadapi itu adalah ketika kita menghadapi pemilu atau pemilu atau pemilihan presiden ya, pilpres ya, itu biasanya kita secara tidak sadar itu terlibat dalam kepentingan-kepentingan naratif dari satu kelompok tertentu gitu ya. Dan juga tidak boleh terlibat dalam perdebatan-perdebatan di komunitas-komunitas yang bisa menjadikan kita sebagai ASN Kemenak yang pada akhirnya orang berkesimpulan negatif kepada kita gara-gara kita bersikap tidak netral, bersikap tidak faktual dan objektif. Makanya peran Humas Kementerian Agama harus menjadi motor narasi kerukunan umat yang netral, yang bagus, yang mencerdaskan dan menenangkan buat kehidupan umat beragama. Ya, memang ini butuh kemampuan ya, yang perlu terus diolah dan dibiasakan. Makanya kita adakan kegiatan Humas Level Up ini tujuannya memang untuk itu, untuk membiasakan teman-teman dalam membuat narasi, nanti bagaimana bikin video, bagaimana nanti membuat flyer yang bagus, bagaimana nanti membuat berita dengan lead yang oke, yang mampu untuk membuat jawaban secara komprehensif dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini kalau dalam pandangan saya ini kelas yang sangat atraktif dan sangat menarik sekali buat teman-teman semua ya. Oke, oleh karena itu jangan dilewatkan kegiatan ini ya dengan keseriusan yang nanti akan dilakukan sampai akhir ya. Nah, teman-teman semua, ini saya tadi sekedar membuat dengan AI ya. Nah, ini kalau saya tadi iseng ya, saya membuat pertanyaan kepada AI ya. Jadi sebentar saya geser sedikit. Oke. Tentang Humas Kementerian Agama sebagai pemadam kebakaran atau arsitek persepsi. Nah ini. Nah, ini kan AI sudah sebegitu canggih, AI-nya gratis lagi ya kan. Mohon maaf. Nah, di era yang viral begini, ya era apa-apa viral, apa-apa itu mudah untuk disebarkan ya. Komunikasi itu bukan sekedar pelengkap. Iya, atau komunikasi itu sebagai penentu kepercayaan. Sekarang orang dengan mudah ya melakukan framing media. Jadi sebenarnya sesuatu itu positif, di framing menjadi negatif. Kemudian netizen yang maha tahu, coba bayangkan. Ya. Netizen itu di situ kita nggak tahu, nggak kelihatan apakah dia orang pintar atau dia tuh orang bodoh, setengah pintar atau setengah bodoh, kita nggak tahu. Tapi ketika dia berbicara, ya, maka dia menjadi maha tahu. Ketika dia nulis, dia
menyampaikan sesuatu, dia seperti maha tahu. Dan, dan ini adalah tantangan yang luar biasa buat Humas Kementerian Agama. Ya. Apalagi sekarang ada kecenderungan, bukan sekarang lagi dari dulu ya. Orang itu lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Ya. Kita sebagai humas, kita mendengarkan dulu dengan baik. Apa sih yang diriuhkan itu, yang dibincang oleh publik apa? Lalu baru kemudian kita sikapi dengan baik. Kemudian kita juga menghadapi masalah soal potongan video 30 detik ya, yang disebut dengan clipper, tugasnya para memotong-motong video yang pada akhirnya nanti akan mengeluarkan konteks dan bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan persepsi yang salah, bisa menimbulkan antipati kepada orang atau kepada kelompok orang atau kepada pihak tertentu. Nah, karena itu maka ini yang dihadapi oleh Humas Kemenak itu seperti ini. Nah, nah apalagi di Kementerian Agama tadi saya sampaikan adalah isu-isu yang sangat sensitif tentang agama, tentang pendidikan, tentang guru yang sangat juga sensitif. Teman-teman semua ya kan sudah menghadapi ya mungkin dari teman-teman madrasah itu bagaimana guru-guru madrasah yang swasta begitu antusias untuk memperjuangkan hak-haknya dengan kesejahteraannya. Lalu kemudian ketika ada kesalahan sedikit untuk menyampaikan sesuatu dengan konteks yang agak sedikit berbeda lalu kemudian di framing dan akhirnya menjadikan sesuatu itu salah padahal itu sebenarnya tidak gitu ya. Nah ini saya kira ini adalah kondisi yang ada di dunia maya kita ya. Karena itu butuh ada strategi narasi, butuh kemampuan juga kita untuk mengklarifikasi dan membangun komunikasi dengan baik. Nah, jika kerja humas hanya memadamkan api, berarti kita selalu terlambat. Karena apinya membakar dulu, baru pemadam kebakarannya datang. Itu kalau kita sebagai pemadam kebakaran. Ya. Kan tidak ada pemadam kebakarannya ada di situ dulu, baru kebakaran kan tidak ada. Pasti kebakaran dulu, baru pemadam kebakarannya datang. Ada yang cepat, ada yang lambat, karena ada situasi tertentu misalnya. Maka tugas Humas Kementerian Agama bukan sebagai pemadam kebakaran. Ya. Ya. Misalnya gini, rilis 5 halaman itu kalah oleh satu caption provokatif. Ini yang membuat kita ini kadang merasa apa yang kita lakukan ini dalam tanda kutip merasa sia-sia karena apa? Sudah capek-capek bikin rilis 3 halaman, ternyata dikalahkan oleh hanya satu caption provokatif. Konferensi pers kalah oleh reels 20 detik. Nah ini terlambat bicara dianggap menutupi, terlalu cepat bicara dianggap defensif. Nah ini membingungkan kan tugas sebagai humas itu ya. Karena itu maka tugas humas juga harus mampu memberikan masukan, memberikan perspektif kepada pimpinan kita bagaimana kita cara merespon. Ya. Seperti kasus-kasus yang selama ini kita hadapi, gitu ya. Jadi humas di dalamnya ada pimpinan, ada media, ada publik, ada netizen, ada publik Kemenak yang Kemenak sebagai indeks yang sensitif gitu ya. Humas bukan pembuat kebijakan tapi selalu jadi penjelas pertama. Nah, ini dia. Jadi kita memang bukan pembuat kebijakan. Yang membuat kebijakan adalah unit-unit teknis. Misalnya soal guru itu ada di Ditjen Pendis kalau di Islam. Ya, kalau di agama yang lain ada Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu. Tapi ketika ada masalah, maka humas yang maju, yang pertama kali memberikan penjelasan. Ya, jadi apakah kita ini membangun narasi sebelum isu muncul atau baru bergerak setelah trending? Apakah komunikasi menjadi bagian strategi atau sekedar pelengkap administrasi? Makanya Pak Menteri Agama waktu breakfast meeting mengatakan harus dilakukan strategi komunikasi, bukan administrasi komunikasi. Ya. Sehingga disitulah kemampuan kita bisa kita perlihatkan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa kita mampu untuk menjawab semua persoalan yang muncul di permukaan. Oke.
Kemudian teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah strategi komunikasi dan strategi kehumasan dan komunikasi publik Kementerian Agama tahun 2026. Teman-teman semua mungkin bisa melihat di sini ya, secara jelas kami punya target, kami punya cara, kami punya strategi di Biro Humas ya untuk tahun 2026 ini. 2025 kemarin kita sudah lakukan dan alhamdulillah sudah berhasil. Ada 21 penghargaan dari eksternal kepada Menteri Agama maupun kepada Kementerian Agama yang dimana itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Peran kehumasan itu sangat penting sehingga publik menilai bahwa kita berhasil sehingga mendapatkan penghargaan ya. Nah, ini di awal tahun saja kita sudah mendapatkan penghargaan dari 2 media, penghargaan dari Indopos.co dan dari JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia ya. Itu baru baru bulan-bulan pertama di awal tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa kita cukup efektif dan cukup aktif di dalam kehadiran kita di dunia maya. Nah, target dalam strategi kehumasan dan komunikasi publik tahun 2026 adalah Kemenak yang lebih transparan, inklusif, dan berdampak. Ya, ini adalah target yang kita inginkan. Jadi dalam sisi informasi misalnya kita akan ingin mencapai pada tingkatan puncak sebagai lembaga informatif. Unit yang informatif itu apa? Lembaga informatif itu apa? Jadi lembaga yang mampu menyajikan informasi dengan sangat terbuka, ya, sangat terbuka, mudah diakses, sehingga mampu untuk menjawab berbagai keinginan tahuan publik. Inklusif itu tidak membeda-bedakan agamanya apa, golongannya apa, latar belakangnya apa, itu tidak membedakan. Dan berdampak, artinya kehadiran kita itu memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Nah, beberapa strategi yang kita lakukan adalah menyelenggarakan komunikasi publik yang terbuka, akurat, dan akuntabel, ya, membangun narasi kebijakan yang inklusif, menguatkan komunikasi 2 arah yang partisipatif dan responsif, mengoptimalkan keterbukaan data dan layanan informasi publik. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, buka webnya Kementerian Agama itu sudah sangat informatif. Layanan-layanan itu sudah ada layanan yang berdampak ya. Anda bisa kalau orang pengen menikah tinggal diklik di situ ada hubungan dengan SIMKA. Kalau ingin mencari tentang informasi beasiswa di situ langsung terkoneksi dengan beasiswa. Kalau ingin melihat tentang data-data guru atau madrasah itu juga sudah ada. Itu menunjukkan bahwa Kementerian Agama sudah mencoba untuk menjadi lembaga yang transparan dan inklusif. Yang berikutnya adalah humas level up yang selama ini kita sedang lakukan ini ya teman-teman ya, pembinaan kompetensi, karir dan kinerja ya. Yang pembinaan kompetensi ini nanti kita hubungkan dengan karir dan kinerja kehumasan tentu saja. Pengembangan organisasi profesi ada IPRA Humas kita sudah buat. Silakan teman-teman yang menjadi prahum menjadi anggota Pranata Humas. Ya. Kemudian pengembangan regulasi dan kehumasan kita juga lakukan. Optimalisasi SDM, kehumasan dalam penyebaran informasi. Nah, nanti teman-teman semua, kita di pusat ini sedang mengupayakan adanya sistem yang mampu untuk memonitor terhadap kinerja perantau humas. Jadi perantau humas yang ada di PTKN, di wilayah Toraja misalnya, atau di wilayah Aceh, itu nanti akan kita monitor. Apa yang mereka lakukan. Ya. Nanti kalau mereka itu perantau humasnya ternyata dia tidak melakukan apa-apa, itu bisa diusulkan untuk jabatan fungsional untuk dicabut. Ya, kalau misalnya mau mengajukan apa namanya kenaikan pangkat, kalau menurut pantauan kami itu tidak melakukan sesuatu ya, ya mungkin kita nggak setujui. Ini keseriusan kami di Biro Humas dan Komunikasi Publik agar perantau humas itu benar-benar memiliki kemampuan yang baik untuk menunjang Kementerian Agama. Kemenak strategis yaitu sinergitas kehumasan bidang keagamaan, kolaborasi media, dan kerjasama kelembagaan. Nah, yang berikutnya adalah Kemenak Trusted, ya, komunikasi publik proaktif dan integratif. Kemudian juga nanti kita akan membangun comment center Kemenak.
Ya, jadi seperti pusat informasi lah. Ketika ada orang yang ingin bertanya, kita juga bisa memantau terhadap pergerakan informasi. Kita mampu untuk mengetahui tentang proksi atau perang cyber yang sering kita dapati di dunia maya, di Instagram, di X dan seterusnya, kita akan bisa melihat. Kemudian website multilingual yang bisa beberapa bahasa, Indonesia, Inggris, bahasa Arab, ya, di web kita sudah ada. Pengarus utamaan isu Kemenak di media, ya, kita punya kerjasama dengan media-media mainstream maupun media-media komunitas. Survei kepuasan layanan informasi, manajemen dokumentasi dan liputan. Kemudian ada Kemenak Connect, akses informasi dan layanan dalam genggaman. Ya, nanti kita akan juga sedang menyiapkan untuk membuat namanya chatbot Kemenak, yang dimana di situ akan menyediakan chat yang berbasis pada artificial intelligence terkait dengan Kementerian Agama, sehingga tidak terjadi disinformasi terkait dengan Kementerian isu-isu yang menyangkut Kementerian Agama. Kemudian komunikasi cepat dan responsif, penyajian konten media sosial yang lebih relevan dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ya sudah follow di Instagram atau di Facebooknya Kemenak, itu sudah sangat sangat responsif ya. Belakangan ini sudah sangat bagus untuk kita kita lihat sajian-sajian yang kita berikan, dan followersnya semakin hari semakin meningkat di Kementerian Agama. Lalu kemudian Kemenak terbuka, integrasi layanan keterbukaan informasi publik berbasis online, peningkatan jumlah satker informatif, dan edukasi keterbukaan informasi publik. Ya, oke. Nah, teman-teman semua, tantangan Humas Kementerian Agama. Yang pertama adalah soal keragaman isu yang sensitif, yang tadi saya sampaikan di awal. Di Kementerian Agama, semua hal itu ada. Di situ ada agama, ada tafsir agama, ada politik identitas, ada konflik sosial yang sangat amat sensitif. Ya, yang kita perlu untuk hati-hati dalam menyikapinya. Dan bisa jadi tempat Bapak Ibu bekerja, entah di KUA, entah di Kemenak, entah di madrasah, di PTKN, atau di Kanwil, itu sama-sama memiliki potensi untuk mengalami krisis komunikasi. Mungkin ada masalah misalnya di sekolah atau di madrasah, ada anak yang meninggal dunia gara-gara misalnya, mohon maaf, jangan sampai terjadi ya, misalnya gara-gara misalnya studi tour misalnya gitu ya, atau jadi lagi outing, kemudian pada saat kemah bersama nanti ada diterkam oleh macan, itu kan perlu ada strategi komunikasi supaya kita mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat dengan baik. Yang kedua, tantangan Humas Kemenak adalah ekosistem digital yang cepat berubah. Opini publik dibentuk dalam hitungan detik, bukan menit lagi, detik. Cepat berubah. Apalagi di Indonesia itu adalah negara yang ya dikategorikan sebagai masyarakat yang paling berisik di dunia. Apa-apa semua diupload di media sosial. Diupload, nanti dikomentarin, dikomentarin lagi, bikin konten-konten yang aneh-aneh. Di Indonesia itu macam-macam. Di Indonesia sama India itu ya, India apalagi Pakistan yang juga tidak kalah serunya ya membuat konten-kontennya. Terus kemudian Cina ya negara-negara yang sedang berkembang lah kira-kira ya, menuju yang sedang akrab-akrabnya atau senang-senangnya menggunakan gadget, menggunakan teknologi. Ya. Yang ketiga teman-teman semua adalah misinformasi, malinformasi, dan disinformasi. Ya. Ini isu keagamaan rawan dipelintir. Kalau disinformasi adalah berita yang tadinya benar lalu diputer menjadi salah. Kalau malinformasi adalah
informasi itu benar, lalu kemudian dinarasikan sesuatu yang pada akhirnya orang itu menjadikan salah dia dalam memahami, mengarahkan suatu narasi tertentu. Kalau misinformasi, ya itu memang dia sejak awal memang salah, gitu. Jadi informasinya salah, gitu. Jadi ya mungkin dibilang informasi yang sama sekali tidak benar, lalu kemudian disebarkan, itu misinformasi. Kategorinya hoax, gitu. Kemudian teman-teman semua adalah tuntutan transparansi. Publik ingin penjelasan yang cepat, jernih dan berbasis data. Ya, memang ini tugas yang berat, cepat, jernih dan berbasis data. Nah, ini membutuhkan kemampuan kita dalam mengolah data. Jangan sampai data yang kita publish itu salah. Misalnya ada kejadian kecelakaan, ada siswa atau guru yang kita bina, yang meninggal ada 10, kita bilang cuma ada 3, gitu. Dan akhirnya kan bisa menimbulkan kegaduhan. Ya. Atau yang meninggal 1 dibilangnya misalnya 9, gitu. Itu kan juga tidak tepat. Belum data-data kaitan dengan rumah ibadah, data-data terkaitan dengan guru, data tentang sertifikasi guru atau kesejahteraan guru, itu butuh akurasi data yang baik. Oke. Nah, apa yang harus dimiliki oleh teman-teman Humas Kemenak, ya baik itu yang perantau humas maupun SDM yang ditugaskan dalam bidang kehumasan? Yang pertama adalah kompetensi teknis dasar. Jadi kompetensi dasar untuk menulis, kompetensi dasar untuk menumbuhkan ide, membangun kreativitas ide. Seperti apa? Nah, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan bagaimana cara menulis features misalnya gitu. Secara khusus nanti diajarkan. Ya. Bagaimana menulis narasi dalam bentuk rilis nanti diajarkan juga. Bagaimana membuat fotografi. Nah, ini teman-teman semua. Fotografi itu bukan hanya tukang jepret. Fotografi itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil gambar dengan kepentingan momen dan mampu disajikan dalam nilai-nilai atau values publikasi yang baik. Jangan semua hal orang bergerak di foto, orang jongkok di foto, orang lagi duduk cuma di foto. Harus ada nilainya. Ya. Jadi jangan asal jepret. Gitu ya. Fotografer itu ada tekniknya, ada caranya untuk bagaimana kita bisa mengambil foto yang memiliki kesan, yang membuat pesan, yang bisa menggambarkan tentang situasi. Satu gambar itu bisa menyajikan 1000 tafsir. Ya, itu yang fotografi itu seperti itu. Dan itu tidak mudah. Nanti kita di sini akan diajarkan. Ya. Dan semua orang kan pasti punya handphone. Ya, punya handphone. Saya dulu pernah bersama dengan Pak Menteri LHS, ya, Pak Lokman Hakim Saifuddin. Pada saat saya mendampingi beliau ke Jepang, beliau mengatakan begini, Beb, kamu tuh ngapain foto-foto cepat. Foto di suatu tempat itu, ambillah apa namanya, angle-angle yang ikonik, yang bisa memunculkan sebuah nilai, sehingga tidak memenuhi memori di handphone, kata beliau, tidak memenuhi memori di kamera. Jangan asal cepat itu, ada orang lewat dicepret, ada orang makan dicepret. Itu namanya bukan fotografer. Itu tukang jepret namanya. Nah, oke. Kemudian desain juga sama. Desain itu juga sama, teman-teman semua. Mendesain sesuatu itu harus eye-catching dengan mata, spirit, kemudian juga mengandung pesan-pesan tentang warna. Jadi jangan sembarangan untuk membuat itu, gitu. Ya, saya termasuk orang yang sangat jeli dalam ini desainnya bagus atau tidak, fontnya itu cocok atau tidak. Itu saya sangat jeli karena saya pernah kursus fotografi, pernah kursus untuk desain. Gitu ya. Makanya anak buah kadang-kadang agak mungkin agak capek gitu ya menghadapi kalau saya minta ini dan itu dan belum cocok itu ya karena memang
saya punya ingin yang kita sajikan itu bagus, gitu. Videografi misalnya sama, mengambil video bagaimana angle yang bagus pada saat apa itu juga ada teorinya dan ada ini. Ini kompetensi teknis dasar ini harus dimiliki oleh Pranata Humas atau sebagai apa SDM kehumasan di Kementerian Agama. Yang pertama, yang kedua, kompetensi humas kemana? Communication intelligence, kemampuan membaca isu, menyederhanakan pesan kompleks. Ya, tugas humas itu adalah mampu membaca isunya, arahnya kemana, yang dituju oleh netizen seperti apa, siapa yang bermain, kelompok mana yang ikut campur dan seterusnya. Itu tentu kita punya medianya ya, namanya media monitoring. Lalu dari sekian banyak kompleksitas pesan kita sederhanakan. Ya. Jangan sampai kebalik sesuatu yang tadi yang sederhana menjadi kompleks. Ya itu nanti kayak guru besar ya guyonannya itu kan katanya profesor profesor itu kalau ngomongnya semakin rumit ya semakin pinter katanya gitu. Tapi bukan, justru profesor itu harusnya sesuatu yang rumit menjadi sederhana, mudah dipahami itu baru orang cerdas. Ya, orang yang smart dalam melihat sesuatu, membaca sesuatu. Kemudian teman-teman semua, kompetensi dasar adalah krisis communication, merespon cepat, membangun narasi resmi, dan mengendalikan persepsi. Jadi pada saat ada krisis komunikasi, ya Anda harus komunikasi yang Anda harus mampu untuk merespon dengan baik. Jangan dibiarkan itu menjadi kosong, hangus, ya berkeping-keping, ya. Ya. Jadi tadinya sebenarnya pejabatnya tidak salah, gara-gara kita tidak mampu untuk merespon, akhirnya jadi pejabatnya salah. Sampai hangus, akhirnya pejabatnya diminta mundur, kan repot itu. Itu tugasnya humas yang harus meluruskan. Tadinya awalnya juga nggak salah kok, gitu. Nah kalau misalnya pejabatnya itu salah, lalu sulit untuk dihindari, ya itu mau boleh apa boleh buat, ya kita harus melakukan langkah-langkah khusus. Tapi kalau pejabatnya bicaranya tidak salah, dia orang baik, maksudnya baik, tapi persepsi yang ada di luar itu salah atau persepsi yang sangat negatif, ya udah kita luruskan. Tugas kita sebagai humas. Kemudian digital savvy, memahami algoritma, konten kreatif, dan analitik. Nah, alhamdulillah kalau di Biro Humas ini sudah ada teman-teman yang punya kemampuan ini. Ya, jadi ada katim-katim saya ini hebat-hebat ya, yang nanti bisa menjadikan salah satu narasumber di sini ya, yang bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang terakhir, teman-teman semua adalah kemampuan multi-level engagement, komunikasi dengan tokoh agama, ASN, media, dan publik. Jadi ya mampu untuk berkomunikasi ya dengan tokoh agama, dengan ASN pada saat wawancara itu tidak grogi misalnya gitu. Pada saat dimintain pendapat itu juga tidak mules perutnya ya. Ya karena kita memiliki tugas untuk apa namanya? Engage dengan mereka, menyampaikan dengan baik. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua, prinsip komunikasi Kemenak itu apa? Yang pertama adalah akurat dan berbasis data. Tidak boleh spekulatif. Problem kita biasanya ini adalah data. Ya. Datanya kacau. Ya. Jumlahnya berbeda-beda setiap waktu. Ya. Jangankan setiap waktu, kadang-kadang halaman satu dan halaman berikutnya aja nggak ketemu. Nggak cocok nih, berubah-berubah. Data itu lebih baik salah daripada bohong. Ya. Data lebih, saya ulang lagi, data itu lebih baik salah daripada datanya itu bohong. Kalau bohong itu repot nanti. Tapi kalau salah kan mungkin ya bisa diperbaiki. Tapi kalau bohong bagaimana caranya? Susah. Kalau bohong menutupinya dengan cara bohong lagi gitu ya. Tapi kalau salah kita perbaiki. Nah, yang kedua adalah responsif, kecepatan menjadi bagian dari layanan publik, cepat, ya, agile gitu dalam bahasa manajemennya. Nah, beberapa kali kita ingin Kementerian Agama itu yang kelihatan muda dengan kelihatan tua. Ya. Jadi, gedungnya sudah sepuh ya udah tua, peran kita juga sudah lama ya, tapi kita tampilannya harus tetap muda. Anak-anak eh, apa CPNS kita itu kan Gen Z, generasi Gen Z, Alpha bahkan
yang harus memberikan warna yang cukup buat Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah inklusif dan empatik, terbuka dan sensitif pada keragaman umat beragama. Jangan asal menyampaikan sesuatu yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan kegaduhan. Ya, yang mayoritas juga tidak boleh sombong, tidak boleh nyindir-nyindir yang minoritas juga perlu menghargai yang minoritas misalnya. Nah, meskipun dalam konsep beragama kita nggak ada konsep minoritas sama mayoritas, yang paling penting adalah kita saling memahami dan saling mengerti keberadaan kita sehingga kita akan terjalin kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, kolaborasi sebagai kunci teman-teman semua. Sebagai instansi vertikal yang memiliki jaringan hingga ke KUA, perlu adanya kolaborasi antar perahu dari pusat hingga ke daerah, membantu satu ekosistem komunikasi di Kemenak. Kami ingin ketika pusat atau daerah menghadapi persoalan, kita bantu satu dengan yang lain. Apalagi pusat yang misalnya Pak Menteri kita atau Pak Sekjen menghadapi krisis komunikasi gara-gara free framing oleh pihak tertentu, maka kita harus saling menjaga, saling menguatkan. Kita harus banyak speak up, menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar, bahwa itu sebenarnya kayak gini dan seterusnya. Sehingga kita tidak dianggap salah oleh orang lain. Integrasi antar unit internal untuk keseragaman narasi, bukan hanya antar perahum, tapi juga antar ASN Kementerian Agama. Kalau orang pendis ditanya terkait dengan KUA, ya kalau bisa ya sebaiknya tahu KUA. Orang KUA ketika ditanya tentang pendidikan sebaiknya tahu. Ya, nah, Humas sebaiknya juga harus tahu. Jangan hanya mengetahui hanya soal apa yang menjadi concernnya saja. Humas harus semua tahu. KUA tahu, pendidikan Islam tahu, pendidikan Kristen tahu, Katolik tahu. Kemudian dulu waktu masih ada halal, misalnya ada haji harusnya juga tahu. Dan seterusnya. Berikutnya adalah penguatan jaringan dengan media nasional dan daerah. Ya, kita harus berkolaborasi karena media itu sebagai partner yang sangat penting buat Kementerian Agama. Kita tidak boleh melupakan media sebagai jangkar penyambung lidahnya kita agar kita mampu untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Jika diperlukan, teman-teman semua perlu melakukan kemitraan dengan influencer, akademisi, dan komunitas keagamaan. Ya, kalau teman-teman ada kawan yang memiliki followers yang banyak, ya diajak aja kolaborasi. Ya, khususnya orang yang sudah bekerja di Kementerian Agama, di madrasah, di Kemenak, di PTKN, atau di unit-unit lain, itu bisa berkolaborasi. Syukur-syukur gratis ya, nggak perlu biaya. Karena itu untuk membantu. Nah sekarang bagaimana caranya memanfaatkan teknologi dan data? Ya, monitoring real time seluruh kanal digital Kemenak. Saya berharap peserta yang mengikuti kegiatan ini semua sudah mengfollow Instagramnya Kemenak. Harus tuh, hukumnya wajib mengfollow Instagramnya Kemenak. Kemudian juga minimal Instagram, TikTok, ya, kemudian Facebook, ada lagi apa? YouTube-nya dan seterusnya. Analisis tren isu agama, layanan publik dan persepsi kementerian. Ya, setidaknya kalian punya Bapak Ibu, teman-teman semua punya analisis tren isu agama dan juga mengembangkan konten berbasis AI secara bertanggung jawab dan sesuai data. Jadi pembuatan konten-konten yang berbasis AI juga memperhatikan terhadap kondisi yang ada. Ya, jangan sampai nanti justru menimbulkan persoalan. Soal simbol-simbol rumah ibadah, itu perhatikan. Karena kadang-kadang AI juga belum tentu sepenuhnya benar. Membuat foto-foto atau membuat ilustrasi-ilustrasi juga belum tentu semuanya benar. Karena itu harus dicek ulang agar pemanfaatan AI ini tidak mengganggu terhadap keragaman di Kementerian Agama. Nah, bagaimana kultur kerja Humas Kemenak ya, teman-teman semua. Nah, ini siaga 24 jam per 7 hari. Handphonenya always on communication. Handphone saya ini nggak pernah mati, Bapak Ibu, teman-teman.
Ya, teman-teman di humas ini tuh nggak pernah mati. Matinya kalau betul-betul habis aja baterainya. Ya. Jadi on terus, ditelepon kapanpun, dalam keadaan tidur jam 2 malam, siap saja gitu. Karena apa? Karena memang kita melayani untuk informasi kepada masyarakat. Adaptif dan cepat belajar terhadap isu baru, ya, teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mengupdate terhadap kemampuan kita dan mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap sesuatu yang kita perlu tahu. Ya. Dan yang paling penting juga adalah menjaga integritas, karena humas memegang informasi sensitif dan strategis. Jangan mudah untuk digoda oleh orang luar sehingga bisa menyebabkan kebocoran data yang merugikan pada instansi kita. Ini kita harus menjaga integritas sebagai penjaga rahasia negara, penjaga rahasia para pimpinan kita dan seterusnya. Nah, tujuan utama humas teman-teman semua adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenak, menopang visi Kementerian Agama melalui narasi kreatif dan faktual, dan menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Saya kira tadi juga sudah saya jelaskan di awal apa tujuan dan apa yang akan kita peroleh sebagai SDM kehumasan. Nah, ini teman-teman semua, saya memperlihatkan ada namanya komunikasi profetik, jalan etis membangun reputasi. Para peranata humas harusnya nanti itu mendapatkan buku ini yang kami siapkan untuk teman-teman semua. Dan nanti akan dibagikan secara gratis ya. Nggak tahu nanti bagaimana caranya ya. Mungkin bagi yang sudah mengikuti ini nanti bisa bisa mengambil ke kantor atau mungkin nanti bisa dikirim melalui kanwil ya yang nanti bisa dibagikan secara cuma-cuma ya. Karena ini memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para SDM kehumasan untuk bagaimana kita mampu berkomunikasi secara profetik ya, yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kearifan buat masyarakat. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Tessa. Ya. Mohon maaf materinya panjang. Ya. Barangkali kalau ada yang ingin menyampaikan, silahkan disampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tessa. Terima kasih atas materi yang sangat jelas, yang sangat rigid dan sangat mendasar. Karena kan saat ini humas kita ada 1.000 lebih, memiliki humas mungkin terbanyak di antara L, dan setengahnya di Humas Kemenak itu adalah tenaga-tenaga baru, P3K dan CPNS baru. Dan saya rasa materi hari ini bisa membuka mata kita gitu, apa posisi kita, apa tugas kita, gambaran pekerjaan kita, posisi kita bekerja sebagai humas di Kementerian Agama. Nah, sebelum saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab, mungkin teman-teman bisa kasih reaksi dulu, dan boleh pertanyaannya. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand dan akan dibukakan mikrofonnya oleh operator kita, dan kita akan pilih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang rasanya masih mengganjal atau ada hal-hal yang belum diketahui sebagai peranata humas dan SDM kehumasan tentu saja. Namanya Ibu apa? Mohon maaf. Mungkin ke depannya kalau ikut dalam. Ada yang raise hand di mention aja siapa. Mohon untuk menyertakan satuan kerjanya ya, biar saya bisa tahu nih, ini teman-teman dari mana. Satuan kerjanya, jadi bisa dari daerah sini atau dari daerah mana gitu. Oke, untuk yang pertama itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Reski Ramadan dari Humas Kemenak Toli Sulawesi Tengah. Ini Sultan.
Oke, mungkin apakah sudah di-on-kan? Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Muhammad Rizky Ramadan, saya CPNS Pranata Humas di Kementerian Agama Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah. Pak, saya izin bertanya soal terkait AI. Nah, kan tadi Bapak bilang kadang kita bisa buat gambar dari AI. Misalkan kalau berita kita buat dari AI juga. Soalnya kan biasa kita di deadline juga. Cuman untuk beritanya sendiri kita buat beritanya di misalkan kayak ChatGPT, terus tapi kita saring lagi itunya isi-isinya. Apakah sesuai dengan yang berita yang akan kita masukkan atau tidak? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Sama untuk terkait ini Pak, buat regulasi tentang mungkin bisa dipertegas lagi soal pembuatan berita. Soalnya kayak di tempat saya kayak semua berita-berita kayak takziah semua tuh dibuat semua Bapak. Jadi kayak agak sesuatu yang seharusnya tidak perlu disebar, semua disebar kayak begitu Bapak. Terima kasih. Oke, Bapak mohon maaf, apakah kita kumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung mau dijawab oleh Pak Tobi? Dikumpulkan aja Mbak Tesanya. Oke, siap Bapak. Untuk penanya selanjutnya dari Kemenak Tauna, Bapak Muhammad Bahri. Boleh Bapak silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang terhormat Kepala Biro Pak Toib Al-Ashar, saya ingin saran Pak Gubernur di Sulawesi Tengah. Saya sudah humas itu sudah sampai 8 tahun. Sampai sekarang ini masih pelaksana. Karena kebetulan untuk Pranata Humas itu DFU-nya setengah mati, tidak pernah dibuka. Pernah satu kali, tapi sampai berapa tahun kemudian sampai sekarang ini belum ada. Itu kendala kami. Akhirnya sampai sekarang saya masih mencari JFT yang ada peluang untuk masuk sesuai dengan saya punya strata pendidikan. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua, saran saya, apakah kalau kita ini yang masih pelaksanakan, kalau sekarang ini CPNS, sekarang ini Pak sudah asik. Mereka keluar SK langsung JFU-nya ada. Kita harus ada pakai passing, harus ikut lagi hukum. Saran saya Pak, kalau bisa untuk Kepala Biro, kalau kita ini sudah sampai 8 masuk 9 tahun humas masih pelaksana, apa tidak ada nilai kayak macam kita mau ikut kompetensi humas, tidak ada kayak kayak macam nilai nilai kayak nilai untuk mengikutinya itu. Saya kira itu saja Pak Ibu Tessa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya terakhir, jadi kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya akan disesuaikan dengan waktu yang ada. Karena tadi sudah dari timur, kita buka dari Pasaman. Oke. Bapak Yusuf dari Kemenak Pasaman, Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Tessa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya ingin bertanya mengenai peran strategi dari humas ya. Mungkin per levelnya Pak Tobib ya, mungkin dari levelnya pertama, ahli pertama dan hingga mungkin saya sendiri di ahli muda. Dalam hal mungkin dalam merancang strategi komunikasi ya. Dalam komunikasi krisis, dalam hal meredam sentimen negatif ya mungkin ada di media sosial ya agar tidak memicu polarisasi. Apakah ini peran ini hanya sebatas teknis? Nah, ini yang per levelnya ada peranan humas dari baik di tingkatan pertama ataupun ahli muda. Apakah hanya sebatas teknis atau jauh dari itu? Lalu yang kedua mungkin saya ingin juga ada informasi
untuk jenjang karir ke depannya mengenai mungkin dari muda ke Madia gimana informasinya. Itu aja mungkin Mbak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh silakan Bapak Pak Tobib untuk dijawab dari pertanyaan pertama dari Mas Reski Ramadan. Ya, saya akan merespon ya. Ini tadi banyak yang kaitannya dengan soal karir jabatan fungsional ya. Nanti barangkali ada materi khusus nanti ya, Bapak Ibu ya soal itu. Yang bisa jadi nanti akan kita bisa menghadirkan dari apa namanya, dari Biro SDM ya secara pasti ya. Tapi nanti akan saya jawab secara sekilas. Dari Mas Rizky Toli-Toli ya, apakah kita bisa untuk kebutuhan berita, pembuatan berita atau pembuatan. Sebenarnya AI itu kan sebagai tools yang bisa untuk kita jadikan sebagai media pendukung. Tapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Mas Rizky, kita jangan sepenuhnya percaya dengan AI. Sebagai alat bantu untuk misalnya membuat analisis, kemudian untuk membuat notulensi, itu bagus, memudahkan dan cepat. Tapi jangan lupa, Anda juga punya catatan sendiri yang nanti dicocokin. Bener nggak nih AI? Dari rekaman yang kita lakukan, lalu kemudian kita minta sama AI untuk membuat narasi, lalu kemudian jadi berita, itu saya kira nggak ada masalah. Ya, karena memang dunia adalah dunia digital, butuh kecepatan gitu. Tapi yang paling pokok adalah Anda harus mengecek itu kebenarannya. Jangan sampai kita percaya begitu saja, dan akhirnya jadi tidak apa namanya, tidak memiliki rasa. Teman-teman, kalau kita ingin membuat berita, apalagi beritanya menyangkut penulisan yang features, itu harus melibatkan rasa, ya, melibatkan rasa, melibatkan emosi di dalam menulis, dan itu yang nanti akan mengena kepada masyarakat, gitu. Jadi tidak semata-mata kita ingin menulis teks yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat tanpa kita mampu untuk menyentuh emosinya. Apalagi sekarang tuntutannya adalah bagaimana kita mampu menyampaikan informasi dengan menggunakan pendekatan storytelling dalam banyak hal. Ya, misalnya ada siswa madrasah yang sukses, itu bukan hanya sekedar ini loh si A mendapatkan prestasi ini, nggak begitu. Berikanlah cerita yang bagus bahwa si Andi atau si Aisyah ini adalah orang yang sangat rajin, dia taat pada orang tua, dia memiliki kepatuhan di sekolah, dia sangat baik berhubungan dengan teman-temannya, relasi dengan guru bagus, dan dia berhasil kan itu storytelling. Dan itu yang mampu mengungkapkan siapa? Manusia kita, bukan AI gitu. Nah ini ya AI sebagai alat untuk peningkatan apa namanya percepatan untuk membantu kita, saya kira nggak ada masalah. Itu satu. Kemudian bagaimana dengan berita-berita duka ya? Memang ini problem. Kita harus mampu untuk membatasi teman-teman semua. Biasanya ada flyer-flyer ya. Flyer-flyer duka, flyer-flyer untuk ucapan ulang tahun, untuk ucapan anniversary. Itu memang suka mengganggu kita dalam grup-grup itu. Sebenarnya kalau mau mengucapkan anniversary atau ulang tahun, harusnya kan di Japri aja ya. Ya. Apalagi misalnya kalau orang duka, bukan nggak boleh, boleh saja teman-teman semua, tapi sebaiknya diberikan secara japri kepada orang yang menginginkan. Doakan gitu, jangan kita kirim innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi juga kita membaca Al-Fatihah buat dia, mendoakan ya. Yang ini, jangan sampai kita hanya ngirim gambar aja, kita nggak mendoakan, menu-menuin file aja, kita nggak mendoakan sama sekali. Gitu. Ini salah satu prinsip yang saya sekarang ini saya lakukan ketika ada orang mendengar ada kawan atau orang tua kawan atau keluarganya kawan atau siapapun yang meninggal, itu biasanya saya baca Fatihah dulu, baru saya mengirim innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau mungkin bikin flyer. Karena untuk membiasakan diri, ya. Apalagi misalnya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu copy paste dari atasnya itu, ada gambarnya itu, ada stiker itu.
Ya, yang saya kira itu sudah nggak bagus ya. Makanya kadang-kadang pimpinan kita juga terlalu banyak itu untuk meminta flyer-flyer itu. Ada gambarnya dia lagi, ada tangannya sambil begini, ya kan di media sosial di apa gitu ya. Nah, media sosial kita itu sebaiknya diperbanyak informasi-informasi layanan pada kita. Kalau madrasah berarti layanan tentang apa? Prestasi-prestasi, layanan-layanan tentang kemudahan dalam PPDB, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan informasi yang positif pada publik gitu. Kemudian dari Pak Bahri Tauna ya, 8 tahun pelaksana susah sekali untuk jadi JF Pranata Humas. Jadi gini Bapak, Pranata Humas itu yang menilai adalah Komdiki yang nanti memberikan apa namanya, yang akan menilai itu Komdiki, Pak. Kami di pusat itu nggak punya kewenangan untuk menentukan, oh dia layak atau tidak. Itu makanya namanya tes uji kompetensi ya, yang dilakukan oleh Komdiki. Nah, Komdiki itulah yang menilai bahwa itu layak atau tidak. Termasuk pada saat wawancara di pengalaman-pengalamannya, kemampuan-kemampuannya, itu mereka yang akan ambil itu. Kami di Biro Humas itu tidak punya celah sedikit pun untuk mengintervensi, itu nggak punya. Gitu. Makanya ya mau tidak mau kita harus banyak belajar dan harus terus menyesuaikan dengan apa namanya perkembangan yang ada di Komdiki seperti apa gitu ya untuk menjadi perantau humas ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan seterusnya itu yang disesuaikan ke sana ya. Dan biasanya di kami itu setiap tahun ada kesempatan-kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ya. Kemarin dari berapa tuh ya? Hampir 100 yang mengikuti, terus yang lulus ada berapa ya? Yang dari Komdik itu ada 89 atau berapa? Dari 100 lebih ya yang mengikuti ya. Ya. Artinya tidak semua apa namanya? Tidak semua itu bisa karena tergantung dari penilaiannya. Oke, kemudian terkait dengan sentimen negatif sebatas teknis. Ya, jadi ya kemampuan kita itu harus dilatih terus Pak ya. Dan kita sebenarnya ada alat intelijen ya, media monitoring yang sebenarnya bisa digunakan. Cuman ini kalau media monitoring itu kan eh, berbayar ya Pak ya. Kalau di kami itu menggunakan Grand 24 ya, yang memang butuh apa namanya, butuh kemampuan anggaran yang cukup di Kanwil. Kalau kan teman mereka nggak harus nggak memerlukan analisis eh, media monitoring yang gitu ya karena biayanya mahal gitu ya bisa melihat aja secara garis umum aja terkait dengan isu-isu yang berkembang lalu kemudian kita sikapi. Kalau membutuhkan konsultasi dari pusat ya komunikasi dengan kami bagaimana caranya untuk menghadapi ini semua ya gitu. Kemudian soal jenjang karir muda ke madya ya Pak. Jadi ya tadi saya sampaikan bahwa setiap tahun akan diinformasikan tentang kemungkinan formasi-formasi yang ada di kanwil mana, kan Kemenak gitu ya. Biasanya kan ada jenjangnya. Kalau muda di mana, madya ada di mana, utama ada di mana, itu kan ada jenjangnya. Tempatnya juga berbeda. Ya, kalau misalnya madya itu tempatnya harus ada di kanwil misalnya gitu. Kalau mau di kan Kemenak madya kan nanti nggak bisa itu ada aturannya semuanya ada aturannya nanti bisa dijelaskan pada saat berdialog dengan apa namanya orang di biro ke apa SDM. Saya kira itu Mbak Tessa ya beberapa hal yang saya sampaikan. Oke, Bapak, bagaimana dengan penanya-penanya tadi? Apakah sudah cukup jelas? Sementara itu cukup dulu ya. Saya kira tadi kita sudah hampir 2 jam. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan untuk berdialog lagi dan materi-materi yang kita ingin sampaikan secara bergulir di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa merespon pertanyaan semuanya nih. Kayaknya banyak tangan Banyak yang banget. mengangkat tangan. Saya kira terima kasih dan mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dan pada kesempatan kali ini tadi saya diberikan
informasi bahwa ini adalah perdana untuk kita laksanakan Humas Level Up. Mari kita sama-sama buka kegiatan program Humas Level Up ini dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang Muslim, dan bagi yang non-Muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kalau lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Jangan lupa kita akan mengadakan rutin pelatihan ini selama Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh humas-humas Kementerian Agama yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan dengan seksama pelajaran dan pembinaan yang dilaksanakan pada hari ini. Jangan lupa karena ini akan diadakan setiap hari Jumat per 2 minggu. Semoga waktunya tidak berubah. Dan untuk saya ingatkan sekali lagi di kolom chat itu ada absensi yang harus diisi, karena kita ingin tahu dan mau men-tracking siapa saja yang hadir, kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan menghadirkan sertifikat juga. Kemudian kemudiannya mungkin secara rekomendasi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Tobit tadi. Begitu. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Saya Tessa Putri, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Kabak. Oke, langsung live. Itu untuk di chat, kolom chat saya ulang lagi untuk share ya. Ternyata tidak bisa disematkan. Dan sesuai arahan dari operator, setelah membuka linknya ini itu nanti diarahkan ke destinasinya dulu gitu. Jadi ada halaman, ada page setelah page gitu. Dan untuk materi kita share ya, teman-teman semua. Grupnya ada di grup tim kerja, juga di grup Pranata Humas. Coba nanti disalin terlebih dahulu linknya, mungkin karena trafficnya lagi rame, jadi absennya agak susah. Oke, sebentar saya apa nih?
Ternyata masih banyak yang belum join ke grup. Sebentar, kita bikin aja grup baru untuk pelatihan ini ya. Jadi ini grupnya untuk humas, jadi boleh P3K, terus juga boleh JF lain, terus juga penata humas yang masuk ke grup ini. Bikin aku. Iya boleh silakan.